Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Rashid Arif dengan NRP 2331018 dan teman saya Muhammad Fauzi Alamsyah dengan NRP 233101156. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas besar pendahuluan proses manufaktur. Di tugas kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang alat ukur dan mesin dalam dunia teknik. Jadi simak sampai habis ya, biar makin paham. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Apa perbedaan mikrometer skrup dan jangka sorong? Nah, perbedaan pertama itu dari segi gambar. Yang ini adalah mikrometer skrup dan ini adalah jangka sorong. Nah, walaupun keduanya digunakan untuk mengukur benda, tapi kedua benda ini memiliki perbedaan penting. Yang pertama, dari segi ketelitian. Mikrometer skrup diunggul karena bisa mengukur benda hingga 0,01 mm, sedangkan jangka sorong hanya bisa sampai 0,1 mm. Yang kedua, cara bacanya juga berbeda. Mikrometer skrup memakai skala putar, sedangkan jangka sorong memakai skala Vernier. Kemudian dari segi penggunaannya, mikrometer skrup cocok untuk benda yang kecil dan butuh akurasi tinggi seperti kawat atau baut kecil, sedangkan jangka sorong lebih fleksibel karena bisa mengukur panjang, diameter, dalam, bahkan kedalaman. Nah, jadi walaupun sama-sama alat ukur, mereka punya fungsi dan kelebihan masing-masing. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Apa itu zero error negatif pada jangka sorong? Nah, kadang waktu kita pakai jangka sorong, kita ketemu nih yang namanya zero error negatif. Apa tuh maksudnya? Jadi zero error negatif itu terjadi kalau angka 0 di skala Vernier berada di sebelah kiri angka 0 pada skala utama saat rahang jangka sorong itu ditutup. Artinya alat kita terlihat mengukur kurang dari yang seharusnya. Contohnya seperti gambar yang di atas, ketika rahang ditutup itu ternyata 0 Vernier itu berada di minus 0,04 mm. Itu artinya ada error sebesar minus 0,04 mm. Solusinya tinggal kita tambahkan saja nilai error itu ke hasil pengukuran kita supaya hasilnya akurat. Atau ketika pengukurannya itu 3,34 mm, maka kita kurangin saja 0,04 mm sehingga hasil pengukurannya itu 3,30 mm. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga mengenai bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama itu ada rahang dalam. Rahang dalam itu digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Contohnya diameter dalam tutup botol. Kemudian ada rahang luar, digunakan untuk mengukur panjang atau diameter luar sebuah benda. Contohnya kelereng. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya skala utama. Skala utama ini digunakan untuk menghitung ukuran dalam milimeter. Kemudian ada tangkai kedalaman. Nah, tangkai kedalaman ini tuh digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Kemudian ada skala Nonius. Ini digunakan untuk mendapatkan pengukuran yang lebih presisi. Kemudian ada pengunci. Tugasnya untuk menjaga posisi rahang agar tidak bergerak saat mengukur. Oke, masuk ke pertanyaan keempat, jenis-jenis mesin milling.
Mesin milling adalah alat yang digunakan untuk memotong atau membentuk benda kerja. Nah, ada 4 jenis mesin milling. Yang pertama itu adalah mesin milling horizontal. Nah, spindlenya itu sejajar dengan meja. Mesin milling ini cocok untuk pekerjaan berat. Yang kedua adalah mesin milling vertikal. Spindlenya itu berdiri tegak dan umum digunakan karena mudah dioperasikan. Kemudian yang ketiga ada mesin milling universal. Jadi mesin milling ini tuh gabungan dari horizontal dan vertikal, sangat fleksibel. Yang terakhir ada mesin milling terbaru, yaitu mesin milling CNC. Sudah dikendalikan komputer, sangat akurat dan efisien. Masuk pertanyaan kelima, yaitu macam-macam eretan pada mesin bubut. Nah, di mesin bubut, eretan adalah bagian penting yang digunakan untuk menggerakkan pahat potong ke arah yang kita inginkan. Nah, ada 3 macam eretan utama yang akan ditunjukkan dalam gambar di atas. Yang pertama yaitu eretan alas. Eretan ini bagian utama yang bergerak sepanjang bed mesin, arahnya memanjang. Fungsinya untuk membawa seluruh sistem eretan ke kanan dan kiri sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Nah, yang kedua yaitu eretan lintang. Terletak di atas eretan alas. Eretan ini bergerak tegak lurus terhadap arah putaran benda kerja atau arah melintang. Biasanya digunakan untuk memotong permukaan diameter luar benda kerja. Yang terakhir ada eretan atas. Berada di atas eretan lintang, bisa disetel pada sudut tertentu dan digunakan untuk pekerjaan seperti membuat kerucut atau membuat ulir. Dengan ketiga jenis eretan ini, operator bubut bisa mengontrol gerakan pahat secara presisi di berbagai arah. Jadi kombinasi dari ketiganya bikin hasil potongan jadi lebih akurat dan sesuai desain. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fauzi Alamsyah. Terima kasih. Halo semuanya, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Alamsyah dengan NIM 233010156 dari kelompok 4. Kalau begitu lanjut saja ke pertanyaan nomor 6. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 6, yaitu macam-macam jenis las dan peruntukannya. Baik, yang pertama ada shielded metal arc welding yang disingkat menjadi SMAW, adalah proses pengelasan dengan busur listrik menggunakan elektroda berlapis flux yang melebur logam, induk, dan elektroda. Umumnya digunakan untuk baja karbon dan pekerjaan di lapangan. Yang kedua ada gas metal arc welding yang disingkat GMAW, yaitu proses pengelasan menggunakan elektroda kontinu dan gas pelindung, cocok untuk fabrikasi struktur baja dan material tipis hingga sedang. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu gas tungsten arc welding yang disingkat GTAW, yaitu proses pengelasan menggunakan elektroda tungsten yang tidak habis dan gas pelindung inert, cocok untuk digunakan pada fabrikasi struktur baja dan material tipis hingga sedang. Lalu yang terakhir ada submerged arc welding yang disingkat SAW, yaitu proses pengelasan dengan busur listrik yang terlindung oleh butiran flux di atas daerah las. Elektroda kontinu digunakan untuk mengelas benda tebal dengan arus tinggi dan langkah yang sedikit. Peruntukannya cocok untuk material tebal seperti pipa besar dan konstruksi berat. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Ya, selanjutnya memasuki pertanyaan nomor 7, yaitu apa sih yang dimaksud SolidWorks? SolidWorks adalah perangkat lunak CAD dari Dassault System yang digunakan untuk merancang part atau susunan part permesinan dalam bentuk 3D sebagai representasi sebelum part asli dibuat, atau dalam bentuk gambar 2D untuk proses permesinan, seperti itu.
Lanjut ke nomor 8. Ya, selanjutnya memasuki pertanyaan nomor 8, yaitu tools-tools apa saja sih yang digunakan pada SolidWorks. Yang pertama yaitu Sketch Tools, yaitu digunakan untuk membuat gambar dua dimensi seperti garis, lingkaran, dan seperti persegi panjang. Yang kedua yaitu Features Tools, yaitu digunakan untuk membentuk objek dua dimensi dari sketsa seperti menambah, memotong, dan membuat lengkungan. Lalu yang ketiga yaitu Surface Tools, digunakan untuk membuat permukaan tipis dari sketsa. Selanjutnya Wildness Tools, digunakan untuk membuat rangka dan sambungan as. Selanjutnya ada View Tools, digunakan untuk mengukur tampilan dari sudut pandang model. Yang terakhir yaitu ada Toolbox, yaitu koleksi part standar seperti baut dan mur untuk perakitan yang cepat. Selanjutnya masukin nomor 9, pertanyaan terakhir. Memasuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 9, yaitu apa yang dimaksud dengan Mastercam. Mastercam adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain gambar kerja dan membuat program CNC, khususnya untuk mesin CNC milling. Mastercam versi 5 memungkinkan perancangan gambar kerja lengkap dengan dimensi serta menghasilkan kode G atau G-code yang digunakan untuk mengontrol mesin CNC agar memproduksi benda kerja sesuai desain yang kita berikan. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Dadah.